Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bapak dan Ibu-ibu jamaah subuh Al-Aqabah rahimakumullah. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan yang akan membuat kita bisa merasakan kenikmatan atas banyak nikmat yang Allah berikan. Kalau kita sakit, banyak nikmat yang hilang. Maka kesehatan adalah salah satu nikmat Allah yang harus betul-betul kita syukuri dan kita mintakan. Kita mintakan, karena sehat juga datangnya dari Allah. Maka salah satu doa yang tidak pernah boleh lupa kita panjatkan di pagi dan petang adalah Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Hadirin rahimakumullah, dalam surat Al-Furqan ayat ke-63 itu ayat yang memulai ciri-ciri ibadur rahman. Dan ibadur rahman, hamba dari Allah yang maha rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati, bersikap santun, penuh kelembutan. Ibadur Rahman adalah kira-kira ada 11 ciri orang yang sangat dipandang tinggi dalam pandangan Allah, yaitu ibadur Rahman, hamba yang pandai hamba yang dari Allah yang maha rahman. Dalam pandangan Allah, makin orang itu menghamba, derajatnya makin tinggi. Makin menghamba, makin tinggi. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang sangat taat. Tak ada perintah yang tidak dilaksanakan, tak ada amanah yang tak disampaikan. Jadi di hadapan Allah yang paling tinggi derajatnya itu adalah yang paling taat. Dalam bahasa lain, orang-orang yang menolkan diri di hadapan Allah. Kitanya nol, Allahnya ahad. Maka qul huwallahu ahad. Allah ahad, kita nol. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Kalau Allahnya maha kuasa, maha segala, kitanya nol, hasilnya nanti unlimited, tak berhingga. Ketika keikhlasan, ketika segala sesuatu sudah diserahkan kepada Allah, maka hasilnya bisa jauh lebih dari yang kita bisa bayangkan. Maka seorang ibadur rahman ada 11 ciri. Tapi ciri pertama itu disebutkan adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kelembutan, santun dan penuh kelembutan. Dia tidak sombong. Kalau dia jadi pejabat, dia ingat jabatan itu nempelnya sementara. Kalaupun dia punya perusahaan sendiri, tetap jabatan di perusahaan itu juga nempelnya sementara. Ketika maut, selesai. Atau ketika mulai pikun, selesai. Ada batas pada jabatan yang nempel. Kalaupun dia kaya, kekayaannya tak membuat dia jadi sombong, karena dia sadar apa yang ada, kekayaan ini adalah titipan amanah saja yang Allah bisa ambil kapan saja.
atau harus dia tinggalkan ketika maut menjemput. Ibadur Rahman itu orang yang kalau sedang jadi penguasa tidak petantang petenteng. Kalau sedang jadi orang kaya tetap rendah hati. Kalaupun dia sedang berpangkat tetap saja dia mampu mengendalikan diri. Nah, yang juga sangat menarik, hadirin rahimakumullah, dan ini menjadi barangkali dibahas lebih luas pada kesempatan kali ini. Ciri yang kedua yang Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 63 yang disebut ibadur Rahman lah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Kalau kita baca di terjemahan-terjemahan, kalau ketemu orang jahil mengucapkan kata-kata penuh keselamatan. Ditafsirkan secara luas, paling tidak bisa dilihat dua hal. Ketemu orang jahil itu biasanya bodoh. Kalau ketemu orang bodoh, mengucapkan kata-kata penuh keselamatan. Atau dalam pengertian lain, melihat orang berdosa, berjumpa dengan orang yang jelas-jelas berdosa, memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih sayang. Wa idza hatabahumul jahiluna qalu salama. Pertama diartikan sebagai melihat orang yang bodoh. Bagaimana sikap kita melihat orang yang bodoh? Kalau melihat orang yang bodoh, bikin supaya pintar. Kenapa? Karena kalau orang-orangnya bodoh, umat Islam di Indonesia kalau bodoh habis, Pak. Berdasarkan data-data statistik, Indonesia akan memasuki satu masa yang disebut sebagai, istilah para ahli kependudukan, kita akan dapat bonus demografi katanya. Apa bonus demografi? Pada satu saat satu bangsa, dan ini biasanya hanya terjadi sekali dalam perjalanan bangsa itu, mendapati jumlah SDM yang produktif yang sangat banyak. Istilah dalam ilmu kependudukan bonus demografi. Satu bangsa kalau mendapatkan kesempatan mendapat bonus demografi, biasanya sesudah itu didapat dia melejit, tampil jadi pemimpin dunia. Jepang mengalami itu. Sesudah dibom atom Hiroshima dan Nagasaki, mereka juga melalui satu masa di mana SDM produktifnya jauh lebih banyak daripada SDM yang tidak produktif. SDM produktif itu usia 16 sampai 64. Indonesia ini sedang memasuki masa itu. Antara tahun 2020 sampai 2040 itu akan menjadi puncak banyaknya SDM produktif ada di Indonesia. Kira-kira tahun 40-an jumlah penduduk Indonesia kira-kira 300 jutaan, bahkan mungkin lebih. Dan sekian puluh persennya dominan adalah usia produktif. Persoalannya adalah baik Jerman, Jepang maupun Korea yang mendapat limpahan bonus demografi bisa jadi melejit karena SDM-nya berkualitas. Kalau kita mendapati ratusan juta orang dalam usia produktif itu artinya usia yang juga memerlukan banyak hal. Usia sedang banyak keinginan, usia produktif. Banyak keinginan dan sebetulnya juga harusnya banyak kemampuan. Tapi kalau SDM yang jumlahnya sebut saja 200 juta orang itu kualitasnya rendah, kalau mengutip pernyataan Pak Habibie, itu bukan bonus demografi, itu bencana demografi. Ratusan juta orang tidak berpendidikan, tidak punya keahlian. Maka negara ini yang sumber daya alamnya begitu luar biasa, ini bukannya akan maju, tapi akan terpuruk. Nanti asing masuk. Sekarang juga sudah. Nanti lebih dahsyat. Mungkin mafia narkotik, mungkin mafia Cina, mungkin mafia Jepang,
mungkin mafia Eropa, belum lagi dengan intrik-intrik Yahudi. Ini akan menjadi bencana demografi. Pesannya dari ayat ini adalah kita, bapak-bapak, ibu-ibu, harus melahirkan generasi yang jauh lebih baik dari generasi kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak kuliah atau masih SMA, informasi sederhana saja, ini hak kita semua. Di Indonesia ada sekarang namanya Lembaga Pengelola Dana Pendidikan di bawah Departemen Keuangan. Di situ ada uang sekarang 20,5 triliun. Untuk apa? Untuk beasiswa anak-anak Indonesia. Sayangnya ini banyak belum diketahui. Anak-anak kita asal pintar saja, dia bisa kuliah kemana saja. Oke, satunya di dalam negeri, S2-nya bisa keluar negeri. Ada seorang jamaah kami di Bandung mengadakan syukuran kecil. Syukuran karena tidak jadi jual rumah, Pak. Syukuran tidak jadi jual rumah. Kenapa? Kok syukuran tidak jadi jual rumah? Biasanya orang syukuran beli rumah. Ini syukuran tidak jadi jual rumah. Kenapa? Karena salah seorang putra mereka diterima di Amerika di Illinois University. Jurusannya Finance Engineering. S1-nya dia di ITB, S2 diterima di Illinois University. Bapaknya sudah tanya sama anaknya, berapa kira-kira biaya kuliah? Ya siapkan aja lah Pak, 900 juta sampai 1 miliar. Untuk program master selama 2 tahun. Bapaknya pikir harus jual rumah. Tidak apa-apa lah katanya jual rumah. Nanti anaknya pulang kan bisa beli lagi insya Allah. Untuk biaya pendidikan anak tidak masalah. Asal kamu jadi anak yang baik dengan ilmunya bermanfaat, Bapak jual rumah. Tapi kata anaknya, nggak usah Pak katanya. Kenapa nggak usah? Saya dapat beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Dan itu kalau dihitung-hitung nilai beasiswanya total 1,5 miliar. Jadi bapak itu bersyukur tidak jadi jual rumah dan anaknya pergi ke Amerika. Bahkan sebelum pergi anaknya nikah dulu, setelah nikah baru berangkat dengan istrinya. Uang sakunya cukup, biaya pendidikannya tidak pakai kamuflase, kwitansinya sama. Dulu di beasiswa di Indonesia kadang-kadang kacau Pak. Nah, tangan kwitansi yang diterima berbeda. Sudah gitu diterimanya telat loh. Sekarang tidak. Anak-anak kita bisa sekolah sampai S2, sampai S3 di luar negeri dengan biaya penuh. Dan kita harus melahirkan generasi-generasi yang lebih hebat dari sekarang. Kalau anak-anak Indonesia nggak pinter, habis kita. Mohon maaf, saudara-saudara kita dari etnis China itu sejak 20-30 tahun yang lalu sudah sekolahkan anak-anaknya ke luar negeri. Bapak, ibu-ibu lihat sekarang bagaimana mereka jadi ahli-ahli ekonomi di kalangan mereka, jadi ahli-ahli politik, dan mereka memiliki kemampuan yang luar biasa dengan jejaring yang luar biasa di luar negeri. Seorang pengusaha hotel di Bali bercerita pada saya dengan jaringannya di Singapura. Sekarang saya bikin hotel di Bali, katanya tidak pinjam uang di dalam negeri, pinjam uang di dalam negeri bunganya mahal. Dia kerjasama dengan orang Singapura, bunga uang di Singapura itu 0%. Bunganya 0%. Manfaat dari apa? Dari koneksi, dari jejaring di luar negeri. Satu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau lihat orang bodoh, kita harus buat dia pintar. Dan kita harus punya kesadaran agar kita tidak meninggalkan generasi masa depan yang lebih jelek dari generasi sekarang. Minimal sama saja sudah repot. Angkatan bapak-bapak asal jadi sarjana, masuk pusri, agak mudah Pak ya. Sekarang sarjana di mana-mana. Bahkan jutaan sudah nganggur. Maka kita harus berusaha melakukan berbagai upaya terjadi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dan ini juga pesan Al-Quran, janganlah kalian meninggalkan generasi yang lebih lemah di belakang hari. 2. Pengertian wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ahli tafsir ada yang mengartikan memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih sayang.
caranya? Memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih sayang. Artinya, kalau lihat orang lain sudah jelas-jelas berdosa, justru yang ada dalam hati kita tidak boleh kecaman, yang ada harus doa. Semoga orang yang berdosa ini segera taubat. Ajak dia ke jalan Tuhan. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu sudah tua ahli maksiat, dia aja tuh paling neraka. Nggak bisa. Karena pintu taubat selalu terbuka. Lagi pula, orang itu boleh jadi juga dia beragama, dan boleh jadi pada saat dia beragama dia berdosa. Bahkan di antara ciri-ciri orang takwa dalam surat Ali Imran, surat 33, 134, 135 itu diceritakan tentang ciri-ciri orang takwa. Ciri orang takwa dalam Ali Imran 134, alladzina yanfikuna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu adalah orang-orang yang berinfak dalam lapang dan sempit. Yang kedua, mampu mengendalikan amarah. Yang ketiga, pemaaf kepada sesama manusia. Kalau orang takwa senang berinfak, cocok Pak ya? Pantas Pak ya? Kalau orang takwa pandai berinfak, infaknya lapang dan sempit. Bukan cuma karena sedang ada ingin ganti mobil berinfak gitu kan. Karena ada orang pengen ganti mobil dari Avanza ke Alphard, infak 1 juta. Nanti 1 jutanya kan jadi 700 kali nih. Avanzanya dijual, disatukan jadi Alphard. Bukan sedang pengen ganti mobil. Infaknya fi sabilillah. Karena memang dia tahu ada hak orang miskin pada hartanya dikeluarkan. Tidak sedang ada keinginan apa-apa, fi sabilillah. Umar bin Khattab mengeluarkan setengah hartanya bukan karena sedang pengen bertambah, tapi karena fi sabilillah. Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruh hartanya bukan karena pengen apa-apa, bukan karena fi sabilillah. Orang yang bertakwa itu berinfak dalam lapang dan sempit. Orang yang bertakwa itu mampu mengendalikan dirinya sehingga perilakunya terukur. Orang takwa itu pemaaf, bukan pendendam. Tapi juga orang takwa itu walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum. Termasuk orang takwa adalah orang-orang yang mungkin saja dia berbuat fahisyah, dosa-dosa besar. Bapak-bapak punya dosa? Cung yang sudah tidak punya dosa? Kita punya dosa. Ibu punya dosa. Jadi orang bertakwa itu juga mungkin terjatuh ke dalam dosa, dan dosanya dosa besar. Fahisyah. Auzalamu anfusahum, atau menzalimi dirinya sendiri. Diuraikan dengan panjang lebar apa dari dua peristiwa itu. Artinya kalau ini disambungkan dengan sifat ibadur rahman tadi, memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih sayang, kita berharap orang berdosa itu taubat. Kita berharap orang berdosa itu meninggalkan dosanya. Kita berharap orang bermaksiat itu meninggalkan maksiatnya. Dan ketika Allah berkehendak, Allah juga memberikan contoh kepada kita bagaimana orang-orang yang kemudian berpindah dari maksiat kepada ibadah, orang-orang yang meninggalkan dosa berpindah ke ketaatan, boleh jadi peristiwanya sepele atau terjadi di masa yang sudah lanjut. Satu hari di halaman Masjid Nabawi, saya berjalan bersama seorang laki-laki yang di usia 72 tahun masih gagah. 72 tahun tapi masih gagah. Berjalan dari hotel menuju ke Masjid Nabawi. Makin dekat ke Masjid Nabawi, saya perhatikan beliau makin gemetar. Kemudian saya genggam tangannya karena saya kenal baik beliau, orang yang sangat saya hormati. Saya pegang tangannya berkeringat.
Hanya begitu sebelum masuk masjid saya tanya dulu, Bapak sakit nggak? Ini kita mau haji, belum pergi haji, ini masih di Madinah. Kalau sakit istirahat di kamar. Jangan memaksakan diri full ibadah di Masjid Nabawi. Kita hanya beberapa hari di Madinah jaga kondisi. Saya tidak sakit katanya. Kenapa tangannya berkeringat? Kenapa gemetar begini kata saya? Saya gemetar dan berkeringat begini karena teringat katanya. Teringat apa? Teringat bahwa saya sudah lama sekali kehilangan sesuatu, dan sesuatu itu baru saya temukan lagi sekarang ketika saya mau pergi haji. Kehilangan apa Bapak? Saya sudah lama kehilangan sholat. Saya puluhan tahun tidak sholat. Baru ketika istri saya paksa saya daftar pergi haji, ayo Pak, mumpung ada umur, uang masih ada, ayo segera daftar, segera daftar. Baru pada saat itu saya ingat bahwa saya sudah lama tidak sholat. Dari kecil diajari sholat oleh orang tua saya, diajari sholat oleh ayah dan ibu. Begitu bekerja di kota sukses, mulai saya tinggalkan sholat. Mulai dari dilalai-lalaikan sholat. Rapat berlama-lama, sholat terlambat. Lama-lama sholatnya dilupakan. Mulai dari sholat Jumat tidak dilaksanakan. Kemudian sholat zuhur, kemudian sholat asar. Kemudian mulai maghrib tidak dikerjakan, tinggal subuh dan isya. Lama-lama isya juga tidak dikerjakan, lama-lama subuh juga tidak dikerjakan, dan kemudian terjebak pada satu kondisi di mana merasa tidak sholat juga, toh tidak apa-apa. Bisnis masih jalan, tidak sholat juga. Uang masih ada, harta berlimpah, padahal tidak sholat. Maka saya merasa sholat tidak perlu saya lakukan karena saya masih mendapatkan apa yang saya perlukan dan jumlah banyak meskipun saya tidak sholat. Saya mulai meninggalkan sholat dan saya baru sholat lagi ketika saya baru mau pergi haji. Maka kata beliau, betapa malunya saya di hadapan Allah dan Rasulullah karena saya orang yang mendapatkan kesempatan usia 72 tahun Pak, puluhan tahun tidak sholat. Jadi kalau ada tetangga, teman yang tidak sholat, jangan divonis usia berapa, 50 tidak sholat, ngaku gak bisa, kita ajar. Karena kadang-kadang boleh jadi orang itu tidak ke masjid, tidak sholat, tidak ikut pengajian. Mungkin dua penyebabnya. Satu, dia melihat kita tidak sesuai antara masjid dengan karakter kita. Dia ahli masjid, tapi pekerjaannya nggak ada yang bisa jadi contoh. Kata-katanya, perilakunya nggak ada yang bisa jadi contoh. Atau dia tidak pernah ke masjid, tidak pengajian, tidak dekat ke agama, nggak ada yang ngajak. Seorang pemuda di daerah Jakarta. Pemuda itu usia 30-an, kerjanya mabuk-mabukan. Tiap ditanya sama ibunya, kapan kamu sadar? Dijawabnya, kapan-kapan aja mak, katanya. Kapan kamu berhenti maksiat? Ya kapan-kapan aja mak. Kerjanya mabuk-mabukan. Usia 30-an. Ibunya sudah hampir berputus asa. Sampai kemudian satu hari datang teman lama anak itu. Teman lamanya tidak tahu kalau temannya itu sudah jadi preman tukang mabuk. Temannya polos saja begitu datang ke rumahnya, dia ngajak ke pengajian yuk. Si premannya bilang, ayo katanya. Ntar ganti baju dulu. Ganti baju kirain pakai peluk belango. Keluar pakai kaos warna hitam, gambarnya lidah yang keluar warna merah tuh. Pakai kaos gambarnya lidah keluar, pakai celana jeans yang masih bolong-bolong, pergilah mereka berdua ke masjid. Ibunya bingung, kok mau katanya. Tapi ya bahagia dalam hati. Pergi ke masjid, zuhur sampai asar. Asar pulang, dia bilang ke ibunya, mak istirahat ya, capek. Gak pernah ke masjid, gak pernah pengajian, sekali pengajian capek. Pulang capek, ya istirahat kata ibunya. Kalau capek istirahat, nanti ibu bangunkan sebelum maghrib. Tidurlah si preman pemabuk itu. Pulang dari masjid habis pengajian.
Dan ketika tidur menjelang maghrib, ibunya lihat kok belum bangun. Azan berkumandang, belum bangun juga. Akhirnya ibunya datang ke kamarnya, dibuka, dibangunkan. Nak, maghrib nak, itu azan. Tak bangun lagi Pak, karena sudah meninggal. Preman pemabuk hari terakhirnya diisi dengan pengajian. Pergi ke masjid zuhur sampai asar. Asar pulang ke rumah meninggal. Orang bisa taubat pada waktu kapan saja. Kita harus memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih sayang. Siapa tahu mereka yang berdosa itu sudah taubat. Dan ketika taubat, mereka mendapat kondisi yang sangat baik. Dalam perjalanan saya menemani jamaah dan berumrah, berhaji, ataupun dalam keseharian, sering saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Seorang laki-laki gagah, usia mungkin 40-an, masuk ke Masjid Nabawi, masuk ke Raudhah, sholat lama di situ. Begitu keluar dari masjid, air matanya menetes. Kenapa? Tidak nyangka bisa sholat di tempat seperti ini. Oh, saya pikir semua orang berkata begitu. Tapi besoknya keluar dari masjid, air matanya menetes lagi. Kenapa Pak? Dapat WhatsApp dari anak. Loh, dapat WhatsApp dari anak kan biasa. Selama ini nggak pernah Pak. Saya di rumah monster. Anak saya tiba-tiba nanya, ayah lagi apa? Sudah makan belum? Ini buat saya istimewa. Ditanya sama anak, sudah makan belum? Selama ini boro-boro anak saya peduli pada saya, katanya. Kemudian ketika diberi kesempatan untuk berbagi dengan jamaah yang lain, dia berkata, saya jujur saja, saya ngaku, katanya, ketika hari keberangkatan umroh itu saya batalkan, saya nggak jadi pergi. Kata istrinya, kenapa? Takut. Takut kenapa? Saya kan tukang narkotik, saya penggemar hiburan malam. Saya juga tidak jelas uang yang saya makan ini haram atau halal. Jadi kalau saya pergi ke Mekah dalam keadaan begini, rasanya pertama nggak pantas, yang kedua takut sama Allah di sana dihajar. Kan mitosnya begitu Pak ya. Kalau di sini banyak berbuat jahat, nanti di Mekah, di Madinah sama Allah dibalas. Kasihan tukang sunat kalau begitu. Yang disunat 200 orang pulang habis. Ada peristiwa-peristiwa yang memang bisa jadi bahan tafakur ketika kita ada di tanah suci, ya. Kan kita tidak boleh sombong ya Pak. Di tanah air tidak boleh sombong, di tanah suci apalagi. Saya pernah Pak sombong. Gara-gara punya sendal. Sendalnya harganya ratusan ribu. Wah, sendal paling bagus yang pernah saya punya. Sombong sekali dengan sendal itu. Setiap orang dikasih tahu ini sendal mahal. Kalau dipakai jalan kaki tidak ada sakitnya, nggak ada capeknya. Enak sendalnya, mahal. Oh, dengan sendal ratusan ribu. Oh, sombongnya luar biasa. Satu ketika masuk ke Masjidil Haram, mau keluar, di pintu satu Masjidil Haram, tangan kiri pegang handphone, tangan kanan pegang sendal. Tiba-tiba keluar rombongan pembawa jenazah. Jenazahnya bulan cukup banyak, ada 15. Saya ketabrak orang, sendalnya satu ke sana, satu ke sana. Mau dicari nggak mungkin, ini orang sedang, tunggu saja, nanti juga bisa ketemu. Orang sudah lewat semua, saya cari sendal, tak ketemu sendalnya kemana. Kata Allah, kamu sombong sama sendal. Ya kalaupun terjadi begitu kan nggak apa-apa. Alhamdulillah, wa syukurillah, sombongnya dibersihkan. Pernah saya juga merasa bangga dengan sajadah batik buatan Jogja, harganya 80.000. Cuma karena belinya di toko, bukan di halaman toko, jadi merasa ini sajadah bagus. Wah, bagus ini. Dibawa ke Masjidil Haram, di depan Ka'bah, sajadahnya digelas. Lihat kiri kanan, orang lain nggak ada yang sajadahnya seperti saya. Bagus sekali. Ini istimewa. Sajadahnya enak, tipis, tapi juga mudah dibawa. Belum sajadah itu dipakai Pak,
Entah dari mana datangnya seekor burung. Cip, buang kotoran di sajadah itu. Segera saya lipat. Astagfirullah. Baru punya sajadah aja sudah merasa istimewa, apalagi punya kapal terbang. Ya kalaupun terjadi begitu kan alhamdulillah wa syukurillah. Tapi beliau yang setiap hari dugem dan pernah mengkonsumsi atau mungkin masih mengkonsumsi narkotik, takut luar biasa. Nah sekarang kenapa tadi nangis, kata saya? Ya katanya, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan. Saya tidak sholat, saya dugem, saya juga konsumsi narkotik. Ternyata saya malah dibiarkan oleh Allah di Raudhah lebih dari 1 jam. Saya melihat di masjid, melihat anak-anak yang sedang ngaji, itu timbul kerinduan pada anak-anak. Dan begitu saya keluar dari masjid, anak saya kirim kabar di telepon saya. Bahkan anak saya menanyakan apa kabarnya, ayah lagi ngapain, sudah makan belum? Bagi saya itu sesuatu yang luar biasa. Terus bagaimana? Saya bertekad mulai hari ini akan saya tinggalkan kemaksiatan itu. Saya akan tinggalkan kemaksiatan, saya akan genggam kenikmatan yang sudah saya dapat ini. Tolong dibantu saya Pak Ustadz, katanya saya harus bagaimana, saya nggak tahu saya harus apa. Selama ini saya tergelimang di dalam dosa dan maksiat, tapi hari ini saya merasakan kenikmatan dalam ibadah, dan saya merasa Allah memberikan begitu banyak kepada saya. Jadi hadirin rahimakumullah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika bertemu dengan orang yang berdosa, kita harus memandangnya dengan pandangan penuh kasih sayang. Ajak mereka agar kembali ke jalan yang benar. Mungkin teman kita, bukan teman kita. Kalau saya di Bandung, tinggal di Bandung itu ada penjara namanya Sukamiskin, Pak. Ya, itu tempat orang pindah kantor. Dari Senayan pindah Sukamiskin, dari gedung kementerian pindah Sukamiskin. Itu sedang di Bandung, tetanggaan dengan saya. Apakah mereka yang ada di Sukamiskin itu di dalam itu lebih mulia atau lebih hina dari kita, kan nggak tahu. Tergantung dari apakah mereka taubat atau tidak. Kalau sudah diputus mereka bersalah dan mereka menerima hukumannya dan mereka ridho, kemudian mereka perbaiki diri. Taubat itu adalah upaya sesudah taubat sudah berhenti menyusul kejelekan dengan kebaikan. Disusul kejelekannya dengan kebaikan. Kita tidak bisa juga melihat orang yang sudah divonis bersalah, sudah jelas penjahat. Kita harus ajak mereka, harus lihat mereka. Bahkan kadang-kadang karena kejamnya kita memvonis orang yang sudah bersalah divonis dibiarkan. Baru diajak oleh orang lain dalam agama lain pindah ke sana, baru kita menangis. Kenapa dia pindah ke sana? Kenapa? Karena kita tidak melakukan upaya-upaya yang cukup agar orang-orang yang sedang terpuruk di lembah dosa itu memiliki kekuatan untuk bangkit kembali ke jalan Allah. Yang paling sering saya jadikan contoh dalam taubat dan kemudian menjadi ikon kembali dari maksiat kepada dakwah adalah almarhum Gitorolis, ya Pak. Beliau orang yang saya temui beliau di akhir-akhir hayatnya dalam beberapa majelis di Jakarta. Kalau sudah masuk ke majelis pengajian itu, dia terpekur dan menangis. Mas, kenapa nangis? Kata saya. Ya, ingat dosa. Dan saya sekarang sedang nebus dosa. Ketemu di Cengkareng dalam wajah pucat, di kursi roda. Mau kemana, Mas? Mau ke Bengkulu, katanya. Ada apa? Ada janji pengajian. Kayaknya sakit. Sudah janji, nggak enak. Mereka sudah janji, sudah kumpul. Ya, saya masih sakit, toh masih bisa duduk di kursi roda, ada yang dorong. Orang yang bergelimang dosa dan maksiat seperti beliau, di akhir hayatnya menjadi orang yang begitu intens di dalam dakwah. Kisah-kisah seperti itu tak habis-habis bisa kita cari, bisa kita ungkap. Maka ketika Allah berfirman, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, memandang orang berdosa dengan pandangan penuh kasih sayang. Kalau ketemu dengan orang yang bodoh, katakan kalimat-kalimat yang penuh dengan keselamatan, memberikan pelajaran pada kita. Pertama, kita harus menjaga diri.
Yang kedua, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Karena dunia, saya kira Bapak dan Ibu sudah paham bagaimana persaingan antar bangsa sekarang begitu hebat. Kalau anak-anak kita, generasi yang akan datang, kondisinya tidak lebih baik dari kita, maka kita mungkin akan mengalami kondisi yang sangat berat. Pertempurannya sekarang luar biasa. Dulu untuk mengusir setan cukup ayat kursi difotokopi, diselipin di jendela, Pak ya. Setan tidak masuk. Dulu setan masuknya lewat jendela. Sekarang setannya masuk lewat YouTube, you know? Setan yang masuk lewat YouTube kayaknya tidak takut sama ayat kursi. Karena di sini ayat kursi juga ada, malah Quran lengkap. Tapi setan pun bisa masuk lewat media yang sama. Bagaimana anak-anak kita menghadapi hal yang seperti itu? Bapak-bapak, ibu-ibu masih nonton televisi, anak-anak sudah tidak nonton televisi. Coba lihat anak-anak yang nonton televisi, mungkin anak kecil, anak remaja sudah tidak. Mereka nontonnya apa? Mereka nontonnya YouTube. Mereka melihatnya di internet. Dan yang dilihat di YouTube jauh lebih dahsyat jeleknya daripada apa yang ditampilkan di televisi. Bagaimana kita mengatasi hal-hal yang seperti itu? Bagaimana menanamkan pada anak-anak kita kecintaan kepada agama, kepada Al-Quran, kepada Rasulullah, dan itu kemudian menjadi penangkal. Bagaimana anak-anak kita mempersiapkan dirinya agar bisa menjadi pemimpin di masa yang akan datang, agar bermanfaat bagi orang banyak, agar bisa menjadi orang yang mengoptimalkan semua sumber daya yang dimiliki. Khairukum anfa'uhum linnas, seperti apa nanti wujudnya? Dan ketika kita membaca wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, kita juga menyiapkan diri kalau ada teman, bahkan mungkin keluarga yang kelihatan ada dalam dosa dan maksiat, tidak langsung kita vonis, kita judge bahwa dia akan salah terus sampai akhir hayat dan kemudian calon neraka, tapi justru kita ajak ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dengan demikian mudah-mudahan kita bisa bersaudara dengan saudara kita dengan persaudaraan yang tulus. Orang yang berilmu kita hormati, kita hargai. Orang-orang yang berdosa, penuh maksiat, kita dekati, kita ajak. Dengan cara-cara begitu mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Dan kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah yang Maha Rahman, menjadi ibadur Rahman. Wa ibadur rahmanul ladzi yamsunna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Nanti diteruskan ciri-ciri ibadur rahman yang lain, dan insyaallah makin kita mengenal, makin dekat kita dengan Quran, makin kita merasa bahwa kita adalah hamba yang sangat memerlukan pertolongan Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak dan Ibu yang terhormat, mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat, insyaallah. Dan apabila ada yang ingin melanjutkan silaturahmi nanti sore di Al-Furqan, ya, diundang hadir. Memang ada penjelasan tentang bagaimana berziarah ke Aqsa, tapi tentu juga ada hal lain yang bisa disampaikan. Bertempat di Al-Furqan pada asar, ya Pak Emin, pada asar ya. Pada asar di Al-Furqan kita akan berbincang tentang berbagai hal. Tapi salah satu yang akan disampaikanlah bagaimana sharing dengan Pak Rizal juga, bagaimana pengalaman berziarah ke Masjidil Aqsa. Masjid suci ketiga bagi umat Islam, tapi kondisinya sangat menyedihkan karena sepi, karena juga dalam ancaman. Ini masjid kiblatnya ke sana, di balik kiblat kita orang-orang Yahudi sedang berdoa di tembok ratapan. Kita masuk masjid suci kita, tapi jam 4 masih ditutup Pak ya. Dijaga dengan tentara bersenjata. Muslim Indonesia, ya tunggu saja, pintunya belum dibuka. Masih mau melanjutkan silaturahmi sore, bapak-bapak, ibu-ibu boleh hadir di Al-Furqan insyaallah. Cari saja Pak Emil Rasmali. Pak Emilnya ada di sini. Insyaallah kita bertemu kembali. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan bersilaturahmi. Kita tutup bersama-sama dengan berdoa, bermunajat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ampuni karena kami kadang-kadang berlaku zalim kepada diri kami sendiri. Rabbana ya Rahman ya Rahim, ampuni dan sayangi pula kedua orang tua kami. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi orang tua kami yang telah tiada ya Allah, yang ada di alam barzah, muliakan mereka, tempatkan di alam barzah yang penuh dengan kemuliaan. Sayangi orang tua kami yang masih hidup ya Allah, dan berikan kesempatan kepada kami untuk merawat mereka dengan penuh keikhlasan. Jadikanlah orang tua kami adalah tiket kami untuk meraih surga-Mu. Jangan biarkan kami, kalau kami tidak merawat orang tua kami, ingatkan kami ya Allah. Berikan keikhlasan kepada kami yang harus merawat orang tua kami yang sudah renta ya Rabb. Berikanlah kepada kami kekuatan dan keikhlasan untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kami. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, sayangi pula keluarga kami, pasangan kami, anak-anak dan keturunan kami. Berikan kepada kami pasangan serta keturunan yang menyejukkan hati kami, mendinginkan pandangan dan pikiran kami, dan jadikanlah keluarga kami adalah kelompok berpemimpin orang-orang yang bertakwa. Ya Rabb, tolong anak-anak kami, jadikan dia anak-anak yang bermanfaat bagi masyarakatnya, memberikan yang terbaik bagi lingkungannya. Jaga anak-anak kami agar matanya terhindar dari kemaksiatan. Jaga anak-anak kami agar mulutnya tidak dimasuki makanan dan minuman yang haram. Jaga hati dan pikiran mereka agar tidak tersesat karena aliran-aliran yang sesat. Ya Allah, anak-anak kami adalah amanah dari-Mu, dan kami kembalikan kepada-Mu agar mereka ada dalam penjagaan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Ya Rabb, jadikanlah anak-anak kami permata dalam hati kami. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang ada dalam ketakwaan, anak-anak yang ada dalam keimanan. Ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kepada kami juga kemampuan untuk senantiasa ingat kepada-Mu dimanapun kami berada. Berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu. Berikan kemampuan kepada kami untuk beribadah dengan sebaik-baik penghambaan kepada-Mu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Rabbana, berikan kepada kami hati yang terang benderang, yang senantiasa mampu menyebarkan kebaikan, menerima kebaikan. Allahumma nawir qulubana binuri hidayatika kama nawatal ardu binuri syamsika abadan abada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.